Hai Hope People, balik lagi kita di acara Hopecast dan kali ini aku ditemani oleh Ibu Yeni Dewi Mulyaningsih, founder dan ketua dari komunitas Taufan yang akan membagikan kisah perjalanan bagaimana awal mulanya mendirikan komunitas Taufan kepada Hope People. Tapi sebelumnya, seperti biasa kita akan memberikan Hopecast Box untuk ditulis hope-nya dari Bu Yeni dan akan kita bahas ketika Hopecast kita selesai nanti. Halo Ibu, halo, selamat datang. Terima kasih datang. sudah meluangkan waktunya ke sini. Ibu, aku mau minta ini dulu nih. Kayak biasa semua tamu-tamu kita, pasti kita akan minta untuk nulisin hope-nya. Terus nanti pas ending of the Hopecast kita akan bahas sama-sama. Baik, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Ibu, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol dan bercerita, sharing ke Hope People. Oke, Ibu, boleh diceritakan awal mulanya atau lebih tepatnya apa sih nih Taufan ini nih, komunitas apa ini Bu? Jadi komunitas Taufan ini awalnya dari anak keempat saya yang bernama Taufan gitu. Dan Ibu ada anaknya total? Ada 5. Oh 5, oke. Yang keempat namanya Taufan. Keempat namanya Taufan. Jadi waktu 2013 itu, waktu itu Taufan usianya masih 5 tahun. Terus tiba-tiba suatu hari itu kita ngelihat bola matanya itu berbeda antara kiri dan kanan gitu. Oke. Nah sebelah kiri itu agak membesar, terus setiap hari gitu ya, selang berapa hari itu terlihat perubahannya itu semakin membesar dan membesar gitu. Jadi beda gitu antara kiri dan kanan. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit gitu ya, diperiksa lalu dinyatakan kata dokter ini tumor retrobulbar sinistra gitu, awalnya seperti itu. Lalu diperiksa lagi lanjutan, ditemukanlah sel leukemia tipe AML di tubuhnya Taufan gitu. Sel leukemia, boleh dijelaskan Bu? LM apa tadi? AML. AML. Iya, jadi kalau anak-anak itu kebanyakan kan tipe yang menyerang anak-anak itu kan kebanyakan yang tipenya selnya itu kecil-kecil gitu. Nah di Taufan itu selnya yang besar-besar itu yang biasa menyerang orang pada dewasa gitu. Jadi awalnya sih kayak biasa aja gitu. Jadi cuman matanya membesar, terus anaknya juga nggak mengeluh apa-apa. Sampai bola matanya menonjol itu dia nggak mengeluh apa-apa. Cuman dia merasa bahwa dirinya ada yang berbeda gitu kan. Dia nggak ngerasa sakit atau apa gitu. Tapi udah semakin hari udah mulai ada 3 minggu atau 1 bulan kemudian itu dia udah mulai merasa ada sesuatu. Nah di situ mulai terjadi perubahan mentalnya karena dia melihat di cermin diri dia udah ada yang berubah di wajahnya gitu ya. Terus kenapa kok biasa di rumah main biasa gitu ya, sekarang mungkin lebih perhatiannya lebih banyak gitu kan, saya semua papahnya, kakak-kakaknya gitu kan. Terus kok jadi sering ke rumah sakit gitu, sering disuntik, sering ada pemeriksaan apa-apa gitu. Nah dari situ dia mulai down gitu ya. Dan pada saat itu juga karena baru terdiagnosa, otomatis dong saya sebagai orang tua juga pasti merasakan hal yang sama dengan anak saya gitu kan. Cuman pada saat itu pergolakan batin saya sebagai ibu gitu kan, bagaimana saya bisa terlihat kuat dan bisa melindungi anak saya, sementara saya juga bisa menyimpan gitu kan, menyimpan apa yang saya rasain itu di depan anak saya gitu. Cuman pada dasarnya di awal-awal sih emang berat banget gitu ya. Cuman pada dasarnya itu saya dan Taufan itu punya karakter sifat yang hampir mirip gitu. Ada waktunya memang marah, kesel, terus sedih gitu. Tapi kita lebih banyak ke
suka bercanda, mengalihkan fokus gitu. Jadi walaupun dianya sakit gitu ya, terus bola matanya besar gitu ya banget gitu ya, tapi ngocol gitu, ngocol aja, ketemu sama dokter, sama siapa-siapa, suka bercanda gitu. Mau kenal nggak kenal gitu, kalau misalnya beberapa kali ketemu, jadi udah bercanda aja gitu. Jadi di fase-fase awal ya, di bulan-bulan pertama sampai dengan 4 bulan itu memang berat banget. Tapi setelah kesana menjalaninya kayak roller coaster juga sih. Tapi yang ada di ingatan saya sekarang ini adalah apa ya, sama gitu ya. Suka dukanya itu banyak gitu ya. Tapi lebih terpatri itu bahwa selalu diingat itu bahwa Taufan itu selalu, dia itu anaknya ceria gitu. Nah semangat ini yang saya bawa gitu bersama teman-teman relawan sampai dengan hari ini. Oke. Dan ini di tahun berapa nih Bu? Diagnosanya kan waktu umur 5 tahun. Iya. Itu tahun udah berapa tahun? Itu tahun 2011, meninggalnya 2013, tanggal 1 Mei. Bulan Juninya saya udah kembali lagi ke rumah sakit. Oh. Jadi baru 1 bulan anak saya meninggal, saya udah kembali lagi ke rumah sakit. Gitu. Jadi ya awalnya itu karena dorongan seorang teman Taufan gitu kan, namanya Jack. Dia bilang, udah Bu, katanya dari apa yang saya lihat gitu, saya perhatiin kayaknya bagus deh kalau Ibu sharing sama orang-orang tua pasien yang lain. Awalnya seperti itu. Nah di situ juga sayanya juga nekat gitu ya, nekat tuh. Baru itu obrolan baru 3 minggu setelah anak saya meninggal, tapi di minggu keempat saya udah kembali ke rumah sakit rutin 1 minggu 3 kali. Awalnya cuman lihatin gitu, di rumah sakit ini udah hampir 2 tahun gitu ya. Sering banget gitu kan, 1 bulan saya nggak pulang ke rumah berapa hari gitu kan. Terus saya rutinitasnya kayak gitu banget, dan apa ya, udah kayak rumah gitu ya. Rumah sakit udah kayak rumah gitu ya. Jadi kalau Taufan jadwalnya kemo, kita packing dari rumah masuk rumah sakit udah kayak masuk hotel aja gitu kan. Begitu masuk kamar langsung ganti baju gitu kan. Kita mau apa, mau nonton gitu kan, mau baca, mau cerita, mau makan apa segala macam. Udah kayak gitu, udah dibawa enjoy seperti itu. Nah awalnya itu saya menikmati gitu ya. Di setiap ruangan, di setiap lorong, di setiap apa itu saya nikmati walaupun itu air mata pasti tetap keluar ya gitu ya. Ketemu dokter ini, ketemu suster ini, ketemu tempat ini, kayaknya semuanya udah pernah saya lewati, saya nikmati sama Taufan gitu kan. Nah awalnya dari situ tuh, awalnya ya cuman datang ke rumah sakit, saya ngeluarin semua emosi saya, tapi saya cerita sama temennya Taufan itu, dia volunteer namanya Zack. Saya suka cerita gitu, saya sharing hari ini saya ke rumah sakit ngapain aja, ketemu siapa, saya ceritain tuh perasaan saya gimana gitu kan. Nah dari situ itu sendiri, saya sendiri nggak bawa apa-apa, nggak ngerti juga dunia volunteer kayak apa, awalnya seperti itu. Saya cerita sama Zack, dari situ Zack kenalin lah saya sama teman-teman yang dia share pengalaman saya waktu itu di Twitter, terus dia tulis artikel. Tapi waktu itu saya juga nggak fokus dengan apa yang mungkin pada saat itu dia merasa empati atau gimana, terus dia merasa ingin menjembatani saya dengan teman-teman yang lain gitu. Tapi saya fokus ke rumah sakit, seminggu 3 kali saya sharing lewat email. Udah begitu aja sampai akhirnya ketemulah teman-teman baru. Jadi Yayasan Komunitas Taufan ini memang berproses dari Taufannya sakit, terus saya ke rumah sakit sendiri sekian bulan, ketemu teman baru, cuman berdua waktu itu. Yuk kita bikin komunitas aja gitu kan. Komunitas apa? Komunitas Taufan. Tapi kita cuma berdua gitu kan. Berdua cuma sama teman saya, Mbak Nana namanya ya. Terus kita share-nya di Twitter. Jadi kalau weekend kita
ajak teman-teman, yuk kita mau visit ke rumah sakit mana gitu. Siapa yang mau ngikut, yuk gabung gitu kan. Nah mulai dari situ makin banyak teman, akhirnya semakin banyak juga kan kita bertemu dengan pasien-pasien kan di rumah sakit ya, karena kita rutin kan. Dan dari situ banyak pesan, curhat gitu, lalu permintaan juga, kebutuhan gitu kan, sampai akhirnya kayaknya kalau begini kita udah tanggung jawab kita udah semakin besar gitu, nggak bisa nih kayaknya kalau kita ngejalan cuma berdua aja gitu. Udah sampai di situ kata teman saya, udah gimana kalau kita dilegalkan aja jadi yayasan gitu. Awalnya gitu, jadi kayak sampai dengan hari ini kita kan kegiatannya mobile gitu kan, kita juga jarang berkantor, walaupun kita ada juga sekretariatnya, tapi kita jarang berkantor. Semua dari awal sampai dengan hari ini banyak koordinasinya itu via online ya, Zoom atau grup-grup di WhatsApp gitu kan, by telepon, itu memang udah dari awal gitu. Jadi saya dengan teman-teman gitu ya, pada awalnya itu ingin melakukan kegiatan seperti ini, tapi juga melakukannya dengan serius, dengan bertanggung jawab, tapi juga tidak begitu mengikat waktu kita gitu. Karena kita harus selalu saling mengingatkan bahwa keluarga adalah nomor satu gitu ya. Walaupun dalam perjalanannya udah pastilah ada banyak juga benturan gitu ya, apalagi di awal gitu. Di awal itu udah pasti padat banget gitu, sampai akhirnya sudah programnya sudah jadi gitu kan, udah banyak juga relawan yang bantu, akhirnya semakin hari kita udah semakin bisa memanage waktunya gitu. Kan awalnya banyak komunikasi sama pasien itu kan via telepon. Dulu masih zamannya BBM gitu ya. Oh oke. Iya, BBM gitu terus aja. Pokoknya notifnya sering masuk dari pagi sampai malam, bangun tidur kadang itu gitu kan. Hampir lebih banyak tersita pada saat itu gitu kan. Tapi di situ juga saya bersama teman-teman kan mendalami gitu kan. Lalu kita semuanya kita terjun langsung gitu kan ke lapangan seperti apa. Jadi kita tahu persis semuanya gitu kan, walaupun kita punya job desk nih masing-masing gitu kan, tapi kita tahu persis seperti apa sistemnya, seperti apa di lapangan. Terus kita juga punya sistem kerjanya itu kekeluargaan di komunitas Taufan itu gitu. Walaupun kita punya job desk masing-masing, tapi kalau siapa yang lagi padat kita bantu gitu, siapa yang lagi padat kita menawarkan diri gitu. Oke. Jadi motivasi apa sih yang ada di diri Ibu Yeni ini untuk mendirikan komunitas Taufan ini? Kan waktu itu dalam 3-4 minggu udah balik lagi nih dan mencoba aja dulu. Tapi yang menjadi motivasinya sampai bisa terus gitu, apa tuh? Motivasinya ya Taufan, senyumnya Taufan gitu loh. Iya, jadi saya itu gini, memang saya juga bukan mungkin Taufan juga karena dia anak saya otomatis sudah pasti turunnya dari saya gitu ya. Saya tuh suka sedih ya sama gitu kan manusia ya, suka sedih tapi nggak suka lama-lama gitu. Terus kalau ada apa di depan kita ada tantangan itu lebih suka gitu, kita dobrak gitu. Gitu. Nah di situ saya maunya gitu, semangat itu terus saya bawa bersama relawan. Terus kita tularin nih ke orang-orang tua pasien, ke anak-anak gitu. Jadi banyak doa-doa yang waktu saya bisikin ke Taufan gitu, saya bisikin ke anak-anak dampingan. Terus bagaimana sih cerianya Taufan? Saya iniin juga saya transfer juga ke anak-anak, ke relawan juga, bahwa ini tuh memang nggak mudah gitu ya, berat gitu. Cuman kan kita manusia, secara manusiawi emang berat. Tapi kalau kita jalaninnya aja, jadi sayanya sharing pengalaman saya. Nah dari situlah jadi tergerak gitu kan hati orang tua. Kalau anak-anak sih sebetulnya bagaimana sih orang tua ya, terutama ibu
gitu. Jadi kita percaya bahwa setiap anak itu selalu pasti percaya sama ibunya gitu kan. Dia percaya sama ayahnya gitu kan. Kalau ibu saya bilang kamu pasti bisa, dia tahu kalau dia bisa gitu kan. Kalau ibu saya bilang kamu pasti sehat, dia pasti bilang ke dirinya saya pasti sehat gitu kan. Jadi kita dalemin gitu karakter ibunya seperti apa, ayahnya seperti apa. Jadi kita bisa lakukan pendampingan seperti apa sih dengan karakter latar belakang yang berbeda. Terus mereka juga kan dari daerah-daerah gitu ya. Gitu. Oke, jadi karena senyuman Taufan. Ya. Oke, that's so sweet. Bagaimana awal mula berdirinya komunitas Taufan ini dan tantangan yang Ibu hadapi saat memulainya? Awalnya tadi ya Taufan sakit, terus saya nggak ada rencana untuk melakukan kegiatan sosial karena saya juga bukan orang yang melek-melek banget gitu dengan dunia luar. Saya termasuk ibu rumahan gitu ya. Saya itu nyaman gitu kalau ngurusin rumah, anak, suami gitu pada saat itu tuh nggak banyak bergaul setelah menikah gitu kan. Homey banget gitu. Tapi di situ setelah saya ketemu sama temennya Taufan, saya kayak tertantang gitu ya. Oh iya benar juga ya. Selama saya merawat anak saya kan ngelihat ibu-ibu banyak yang pada duduk aja ya. Apalagi yang baru-baru sakit itu kan mereka dari daerah datang ke Jakarta dengan perbekalan yang tidak mencukupi. Kadang iya pas-pasan seperti itu. Kadang ada sanak saudara, tapi ada juga yang mereka nggak ada sanak saudaranya di sini gitu kan. Nah mereka kebanyakan nggak tahu harus bicara sama siapa gitu kan. Kan nggak semua orang juga supel ya. Apalagi kalau misalnya mereka dari daerah gitu kan. Mereka kadang perlu beradaptasi lebih lama gitu kan gitu. Nah di sini saya ingin memperkenalkan bahwa ini loh. Kami walaupun bukan orang yang Anda kenal gitu, tapi kita bisa jadi teman loh, awalnya seperti itu gitu kan. Jadi tantangannya di awal itu, karena kan saya sendiri, terus juga nggak ada niat apa-apa, kita nggak ada rencana apa-apa gitu, jadi berjalan mengalir aja. Saya sendiri, saya juga nggak punya uang, saya juga nggak punya teman waktu itu kan, sendiri kan gitu. Modal saya cuman saya sharing lewat email sama Zack. Nah Zack inilah yang publish gitu ke relawan-relawan lain gitu. Yang woro-woro? Woro-woro lewat Twitter, lewat artikel di Jakarta Globe. Nah disitulah dia cantumin kontak saya. Nah disitulah saya ketemu. Banyak temen tuh dari situ awal. Dan kegiatannya tuh di awal-awal sampai kegiatannya sekarang tuh apa tuh Bu? Kegiatannya itu mengunjungi rumah sakit, mengunjungi rumah sakit gitu. Terus mengunjungi rumah-rumah pasien, ada home visit ya. Home visit itu mengunjungi rumah pasien. Terus kita ngajak di setiap kegiatan itu kita selalu melibatkan relawan atau donatur untuk berkegiatan langsung gitu. Karena saya itu lebih suka sharing gitu kan, mengajak hatinya gitu kan. Kita mengajak hatinya gitu dengan seperti ini loh gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kita lihat datang ke rumah sakit gitu ya, dengan diagnosa apapun, dengan kondisi apapun, tapi mereka dengan pasien-pasien dengan pembiayaan dari pembiayaan publik gitu ya, pembiayaan kesehatan publik itu, mereka kan dengan latar ekonomi apapun mereka kalau di rumah sakit kan mereka rapi, bersih, gizinya tercukupi gitu. Tapi pada saat datang ke rumah mereka gitu, kadang tindakan apa yang sudah dilakukan sama dokter itu kadang bisa juga tidak sesuai dengan kondisi realnya gitu. Kalau dokter sudah merawat dengan obat antibiotik yang mahal lah atau yang bagus, bagaimana supaya anak itu stabil pada saat pulang ke rumahnya, kondisi rumahnya kan tidak memungkinkan untuk standar kesehatan menurut kita gitu. Kan itu banyak sekali. Kadang kita home visit pas datang ke rumahnya
rumahnya kumuh. Begitu kita buka pintunya, yang keluar tikusnya gede-gede gitu kan, kayak gitu. Lalu itu untuk dari segi kesehatan aja ya. Lalu untuk segi pemenuhan gizinya seperti apa gitu kan. Jadi sedikit banyak memberikan pengetahuan juga, knowledge juga, pendidikan ke orang tuanya ya? Iya. Oke, dan ini pasti rutin dilakukan? Rutin dari 2013. Wow. Dari semenjak Tovan meninggal, 1 bulan kemudian saya kan udah ke rumah sakit. Saya udah sharing, udah edukasi juga pada situ sendiri kan. Semakin banyak teman, programnya makin banyak. Okay. Ada support visit, ada home visit gitu kan. Ada care for, ada beberapa lah gitu. Okay. Banyak juga program-program yang akhirnya untuk mencapai tujuan kami. Semoga semakin banyak anak-anak Indonesia yang bisa menikmati pendampingan di Komunitas Taufan. Oke. Kami mendengar juga nih bahwa Ibu menghabiskan hingga 16 jam sehari mendengarkan orang-orang sharing keluh kesahnya dari para parents terutama lewat telepon. Nah, ini bisa ceritakan lebih banyak Bu tentang pengalaman ini? Itu pengalaman dari tahun 2013 ya. Masih zamannya saya berkegiatan sendiri ke rumah sakit awalnya gitu. Karena ketemu tukeran pin BB kan waktu itu gitu. Lalu chattingan, telepon. Nah, pada saat itu juga pasien yang saya temuin kan juga belum banyak gitu kan. Jadi setiap pasien kita dalami. Lalu setiap kadang dari bagaimana proses keberangkatan mereka dari daerah sampai ke sini, lalu bagaimana di rumah sakit hal-hal apa aja yang harus dipersiapkan tentang penyakitnya atau apa gitu. Mereka jadi bisa bertanya apa aja, bisa ngobrol apa aja, sampai dengan hal-hal yang kadang-kadang udah kayak temen aja gitu karena saking seringnya kontak gitu ya, komunikasi. Jadi udah ngobrol kayak temennya, kayak saudaranya gitu. Jadi memang semakin banyak banget waktunya di telepon itu, dan itu menurut saya adalah salah satu cara yang simple gitu. Dengan waktu saya yang terbatas gitu ya, sekian jam sehari, tapi saya bisa berkomunikasi dengan banyak gitu. Dan itu bisa memberikan gambaran kepada teman-teman gitu bahwa ini loh, akhirnya saya mendapat gambaran bahwa yang harus kita dampingi itu dalam kriteria apa gitu. Jadi awal-awal memang padat banget, dan setelah saya ketemu sama teman-teman saya satu shift di Komunitas Taufan, itu juga sama, mereka juga sama. Di grup itu nggak ada jamnya, nggak ada jamnya, sampai akhirnya saling mengingatkan, nggak boleh loh kita begini terus kan gitu kan. Kita kan juga punya kewajiban yang lain, kita punya keluarga gitu kan. Tapi memang pada saat itu kan awal-awal kita lagi semangat tinggi gitu kan, saling saling energi kita itu udah muter dan frekuensinya sama gitu kan. Jadi enak banget ngejalaninnya ya, sampai akhirnya saling mengingatkan, ini kita lakukan dalam jangka waktu yang panjang gitu. Kalau kita nggak manage dari sekarang, jangan sampai gitu kan, apa yang menjadi tujuan gitu kan, pribadi dan juga kehidupan sosial kita bukan bertabrakan kayaknya gimana banget ya, tapi mempengaruhi gitu kan. Akhirnya ya kita memanage gitu kan. Jadi semakin banyak pasien dampingan, kita juga semakin memanage waktu kita gitu kan. Gimana gitu cara mendampingi sebegitu banyaknya pasien dengan kapasitas kita gitu, baik dari segi SDM-nya ataupun juga dari pendanaannya gitu. Jadi terlihatnya seperti semakin slow gitu kan, tapi tanggung jawabnya semakin besar. Di situ kita juga berproses terus, belajar sampai akhirnya ternyata kadang kita suka lupa loh manage diri kita sendiri gitu. Ini selama ini pernah nggak merasa capek, lelah gitu, dan
Kalau enggak, wah amazing banget ya. Tapi kalau sampai pernah merasa lelah, gimana cara Ibu memotivasi diri lagi bisa ada di level yang situ lagi gitu? Kalau lelah itu pasti ada ya, namanya kita kan manusia ya. Kadang sama, kita ada ada kegiatan atau ada hal yang perlu diprioritaskan, sementara kita juga kebutuhan gitu kan, kewajiban kita gitu kan, pribadi juga ada. Tapi yang terutama adalah lelah mental ya gitu. Karena setiap hari itu banyak pesan-pesan yang masuk dan hampir sama dengan permasalahan yang hampir sama dan beban yang sama. Dan itu bukan hal yang mudah ya. Karena kan kontak kita bisa diakses oleh siapa aja gitu. Dan mereka menceritakan apa aja permasalahan mereka. Walaupun semakin hari karena udah semakin banyak kan pasien yang didampingi, yang kontak juga banyak, otomatis kita kan nggak bisa cepet respon gitu. Kita harus mana nih yang harus didahulukan gitu. Walaupun setiap bulannya kita udah punya program kerjanya kan. Kita punya program listnya siapa aja pasien yang akan didampingi, berapa banyak itu udah ada. Cuman karena kita kegiatannya mobile, jadi kan ketemu terus sama pasien-pasien yang baru. Dan itu kadang kondisinya lebih gitu ya, lebih darurat dari apa yang sudah ada dalam database kita gitu. Nah itu bukan sesuatu hal yang mudah ya. Kadang rasanya kok kita kalau rasanya kuatnya kita seapa gitu. Tapi kalau udah dipikir lagi mau kita sekuatnya gimana, dana kita sebesar apa, kayaknya memang agak ada kendala juga untuk memenuhi kebutuhan mereka gitu. Karena kan semakin banyak kan. Dan itu memang kalau kanker itu kan tidak hanya masalah untuk kesehatannya aja, kan otomatis kehidupan keluarganya, kehidupan pekerjaan orang tuanya kan juga semuanya terpengaruh ya. Iya. Dan itu udah kompleks banget. Itu biasanya kalau di situ saling menghibur gitu. Biasanya kita teleponan aja sama teman-teman di tim komunitas Taufan itu. Kok rasanya kita bahas si A, si B, si C. Rasa hati pengen gitu kan, kita pengen duluin support dia gitu kan dengan permasalahan begini-begini, tapi kan kita harus kembali lagi fokus kita, misi kita apa gitu. Jadi kadang-kadang kalau udah banyak pesan-pesan yang masuk kan kadang kita suka melebar kan, ini kita kembali lagi fokus kanker dengan kondisi seperti ini. Oke, jadi itu ya rahasianya. Mungkin Ibu punya pesan atau nasihat buat ibu-ibu yang sedang berjuang nih saat ini melawan penyakit yang mirip atau serupa. Iya. Jadi ayah ibu yang saat ini sedang merawat Ananda tercinta, jangan pernah menyerah gitu. Apa yang kita rasakan ya memang harus kita diskusikan dengan keluarga gitu, tapi support kita terbesar untuk anak-anak karena anak-anak itu percaya sama ayah dan ibu, dan kita memang harus kuat gitu kan di depan anak-anak. Jadi kuncinya adalah ikhlas walaupun ikhlas itu ada prosesnya gitu, ada waktunya, tapi selagi kita meyakini bahwa itu adalah takdir gitu kan, lalu kita juga berusaha sekuat tenaga, kita berusaha dengan maksimal, insya Allah pasti ada kebaikan, kemudahan dalam proses itu. Jadi harus selalu semangat. Oke. Ibu, kalau ada teman-teman nih, Hope People mau tahu lebih jauh tentang komunitas Taufan, gimana nih cara cari taunya? Ada Instagramnya, Bu? Ada. Oke. Jadi kami bisa dikunjungi di media sosial kami, di Instagram @komunitas_taufan atau di www.komunitastaufan.org gitu. Itu ada kontaknya, semua kegiatan dan program dan semua tentang komunitas Taufan ada di sana. Oke, so mungkin pesannya adalah bahwa ibu-ibu, bapak-bapak, kalian gak sendirian kok. Sometimes ketemu sama orang-orang yang sudah pernah mengalami hal serupa dan
mencari komunitas yang bisa membantu kamu, memberikan kamu informasi, memberikan kamu dukungan secara moral, itu akan jauh lebih ringan beban yang dilalui. Jadi go check it out, follow their Instagram, dan jangan malu-malu, jangan ragu untuk reach out bantuan yang sudah tersedia. So, udah saatnya aku membacakan hope-nya dari Ibu Yanti. Let's see. Aku bacain ya, Bu? Iya. Oke, I hope semakin banyak support publik sehingga komunitas Taufan bisa mendampingi lebih banyak anak Indonesia dengan kanker. Amin. Jadi guys, please check it out, follow Instagramnya, juga di check it out websitenya. Kalian gak sendiri, dan ini komunitas Taufan juga komunitas yang positif, yang baik banget, and we need them. Let's support them. Thank you, Hope people. See you next time.